ada kesempatan yang unik, kesempatan untuk transform, berubah, gitu kan. Sehingga di sebelah kanan ya, they are taking time to learn, ya, reflect, help others, jadi membantu rekan-rekan yang lain, ya kolega yang lain, ya, hadir, ya, dan find new challenge, even this crisis. Jadi mencari tantangan-tantangan baru di dalam krisis ini, gitu ya. Sehingga menganggapnya bahwa krisis ya yang saat ini kita sama-sama hadapi adalah momentum untuk pertumbuhan, momentum untuk perbaikan, momentum untuk memperbaiki diri, ya kan? Sehingga banyak percepatan-percepatan ya yang kita akan terbang nanti lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, yang pertama tentunya ada sikap-sikap yang harus diambil gitu ya, efisiensi, ya. Jadi speed dan quality, kecepatan dan kualitas ya, sebisa mungkin pengelolaan program-program kita tetap bertumbuh pada kualitas ya, dan kecepatan tentu saja. Di masa depan era kecepatan ini yang diambil oleh lembaga-lembaga untuk tetap bisa eksis dan survive gitu kan. Tapi cost-nya diminimalisir gitu ya. Ada hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan? Nah ini di sisi sebelah kanan, ini sebenarnya beberapa contoh saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya meyakini Bapak Ibu di dalam penanganan ya pandemi ini di berbagai lembaga dan sekolah barangkali sudah memiliki terobosan-terobosan yang barangkali segaris dengan ini atau ada hal-hal yang nanti bisa melengkapi kita ya. Yang pertama terkait dengan belanja pegawai. Ya, kalau di banyak lembaga-lembaga yang lain yang barangkali saya membaca ya di beberapa media massa sudah ada penyederhanaan, perampingan dan seterusnya. Tapi memasuki tahun ajaran baru ya, yang nanti akan kita temui biasanya kita kalau belanja pegawai itu di menjelang masuk semester 2 ini sudah mulai kita list nih apa-apa yang kita butuhkan gitu kan. Sehingga kita cek nih kebutuhan kita segini nih. Ya, kebutuhan pegawai nanti di tahun ajaran baru kita ada estimasi siswa yang masuk segini gitu kan. Tapi dengan guru-guru yang ada kira-kira mungkin nggak gitu kan. Nah nanti ada beberapa hal lagi. Tidak hanya selesai di efisiensi, ini juga bertaut nanti kepada hal yang lain terkait dengan optimalisasi resources. Yang kedua polling, satu pintu pembelajaran Sarva dan pendukung PJJ. Karena bisa jadi ada di beberapa lembaga yang saya temui ketika ngobrol-ngobrol, ketika yayasan itu memiliki berbagai macam unit ya, ada TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan ada yang punya sampai dengan perguruan tinggi, masing-masing memiliki akselerasi dalam pembelanjaan. Si unit ini belanja, si unit ini belanja, si unit belanja. Nah, di momentum krisis ini ada strategi yang barangkali bisa kita coba dan praktekkan bahwa polling satu pintu terkait dengan pembelajaran Sarva dan pendukung PJJ ini bisa kita lakukan, gitu ya. Terus berikutnya yang ketiga, alokasi saving dana. Karena kebertahanan lembaga itu kan salah satunya dari parameter dana ya. Jadi kalau sekarang Oktober, kita punya estimasi bahwa lembaga kita bisa bertahan sampai dengan bulan Januari. Jadi rumusnya adalah bulan existing sekarang plus 3 bulan ke depan. Jadi kalau biasanya kebutuhan belanja kita per bulan itu apa saja sih untuk sekolah, misalkan gaji, misalkan operasional dan lain sebagainya, itu kan menjadi satu variabel belanja ya, variabel kebutuhan yang setiap bulan mau tidak mau harus dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Nah, dengan perhitungan tertentu, kita bisa buat bahwa lembaga kita bisa bertahan dalam 3 bulan mendatang minimal. Tapi saya garis bawahi itu minimal ya. Kalau teman-teman di lembaga-lembaga yang lain bahkan ada yang sudah sampai 1 tahun ke depan itu oke sekali. Jadi setiap bulan sudah punya celengan dengan kata lain. Ini juga merujuk kepada tadi ya bahwa ketika kita sebagai individual nih kita punya rumah tangga gitu kan. Saya sebagai suami ada punya keluarga kan juga butuh saving juga kan karena nggak tahu nanti ke depan akan bagaimana. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan ada tulisan itu yang saya baca tingkatkan kurikulum vitae misalkan sebagai individual. Tapi kalau sebagai lembaga saya kira bisa dibangun melalui prestasi sekolah ya, dan kiprah-kiprah yang lebih besar. Nonaktifkan belanja sekunder atau bahkan tersier gitu ya. Jadi pada ininya kepentingannya sebenarnya kita kan lebih prioritas ke primer dulu nih. Primer apa yang dibutuhkan kita list A B C D E gitu ya untuk keberlanjutan kita. Yang sekunder tersier ntar dulu lah. Kalau bisa kita turunin sedikit itu akan lebih baik.
Nah, yang kedua, ini saling menopang saya kira tidak bisa berdiri masing-masing, yaitu terkait dengan optimalisasi resources. Saya tulis ini mungkin akan lebih banyak dari 4 ini ya. SDM, ada skill, ya, ada tenaga guru, ya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ya, guru dan tenaga pendidikan. Berikutnya ada aset, ya. Kita akan optimalisasi dari hal apa ini? Oke, contoh. Ini sekali lagi contoh ya. Lahan terbuka untuk ketahanan pangan, ya. Karena bicara tentang lahan sekolah, saya yakin ada beberapa sekolah-sekolah yang memiliki lahan-lahan yang cukup, ya, lahan-lahan yang bisa dioptimalisasi, gitu ya. Apalagi model boarding ya kayak kita nih, model pesantren di mana biasanya kita harus sediakan dapur gitu ya untuk pegawai dan seterusnya gitu ya. Bagaimana kalau kita upayakan sayur-sayuran dan buah-buahan ke depan itu dari tanah kita sendiri, itu tidak belanja lagi. Wah, itu luar biasa ini kalau bisa teman-teman sampai ke arah sana. Nah, kemudian karena kita tetap berorientasi kepada mutu dan kualitas sekolah kita, jangan lupakan hal ini yang poin kedua ini. Jadi peningkatan skill guru untuk pembelajaran online terus-menerus diasah. Jadi kalau kemarin kita di semester 2 tahun ajaran yang lalu kita sudah berhasil menggunakan beberapa metode-metode pembelajaran online ya yang interaktif, berikutnya ada feedback oriented gitu kan. Terus berikutnya memacu keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh siswa dengan berbagai cara-cara yang sudah kita upayakan kemarin. Di masa ini dan masa ke depan, hal ini saya yakin masih tetap dipakai dan bahkan perlu dilejitkan dengan berbagai macam inovasi-inovasi. Saya mencatat ada beberapa misalkan gini, sejauh mana kita sudah eksplorasi terkait dengan artificial intelligence for education misalkan. Ada beberapa akhir-akhir ini yang saya dapati itu kemarin dari teman-teman di ITS menyelenggarakan webinar serupa. Saya kira banyak ide-ide yang wah ini progresif sekali nanti di masa depan kalau kita bisa kembangkan hal-hal ini pada sekolah-sekolah kita. Tapi tentunya ya kita butuh effort ya, butuh learning. Tapi kalau kita sepakat bahwa ini adalah growth zone kita, ini saatnya kita tumbuh. Ya, dan hal-hal yang lain. Gitu ya. Yang ketiga, ini dari Mas Menteri kemarin juga sudah sampaikan ya, saya kira Bapak Ibu untuk sekolah-sekolah yang menerima dan mengelola dana-dana BOS juga sudah memiliki kelonggaran ya penggunaan nih, terutama untuk alat-alat kesehatan, penunjang pembelajaran jarak jauh dan bahkan pulsa yang cukup seru itu masalah pulsa-pulsa itu ya, yang didapatkan oleh guru ya, siswa dan seterusnya. Berikutnya unit usaha mandiri ya rutin. Kalau sekolahnya model boarding atau model pesantren, sementara guru-gurunya masih ada di dalam, saya kira juga ini hal yang baik juga untuk terus-menerus mengupayakan input ya. Ada sembako yang udah pasti akan dipakai dan seterusnya. Nah, yang kelima, ini optimalkan ini networking ya. Bahkan di era saat ini kita bisa meng-hire atau melibatkan guru-guru yang tidak hanya di dalam unit kita saja loh Bapak Ibu, di yayasan kita saja Bapak Ibu. Bahkan di kelas-kelas kita yang lain kita kontak teman-teman kita yang saat ini misalkan sedang kuliah di UK, sedang dan seterusnya itu untuk bisa mengisi webinar-webinar untuk anak-anak atau bahkan untuk yang pengaji kita kan ada namanya kajian kitab dan seterusnya itu bisa mengundang dari anak-anak mahasiswa yang sudah sangat pakar. Tapi kalau di masa sebelum pandemi kan hal ini sepertinya tidak terbayang, tidak terpikir untuk melakukan hal ini. Gitu ya. Sehingga networking ini saya kira bisa menjadi kata kunci yang baik juga di dalam kita bisa mengoptimalkan rekanan-rekanan kita yang lain. Dan tentu saja mutualisme ya hubungannya. Bahkan di masa kemarin belum lama kita kontak-kontakan dengan teman-teman yang pengelola sekolah di Jepang untuk bahas hal-hal terkait dengan bagaimana agar bisa diskusi bareng nih. Ini model menggunakan Zoom dan siapkan waktu yang cukup, saya kira jadi kesempatan yang baik juga untuk terus-menerus kita menggegas diri kita untuk terus-menerus maju. Ini potret optimalisasi lahan ini kalau di kita ini ada tanah-tanah yang bisa digunakan ya. Tentunya tetap menjaga jarak ya dan protokol Bapak Ibu akhirnya berbuah ya. Ya walaupun ke depan kalau bisa dioptimasi menjadi lebih dahsyat, saya kira juga bisa lebih mantap itu untuk bisa membantu sekolah.
Nah, hal-hal yang lain apa? Tentu saja di saat-saat ini, ya, perubahan layanan juga menjadi hal yang menjadi sebuah hal yang kemestian yang terus-menerus untuk kita upayakan dalam mengelola sekolah-sekolah kita. Ya, kalau sebelumnya saya lihat banyak teman-teman yang sudah melakukan penerimaan PBDB online gitu ya. Sekarang mau nggak mau seleksinya pun sudah secara online juga, gitu ya. Terus kemudian kemarin-kemarin mungkin model presentasi atau promosi sekolah-sekolah kita masih dengan menggunakan spanduk dan seterusnya itu tadi. Sekarang online marketing mau tidak mau bisa kita boosting, gitu ya. Pembelajaran tatap muka yang selalu inovatif, ya, tidak pernah berhenti belajar, ya, guru-guru kita terutama ya, untuk terus menerus. Evaluasi formatif, sumatif online, ya, lakukan bentar lagi ada PAS nih di bulan Desember, ya, penilaian akhir semester, relaksasi kurikulum tentu saja agar tidak makin bertambah stres anak-anak kita, gitu ya, virtual tour ya untuk anak-anak kita. Nah, ini kalau hal-hal beberapa slide ini saya sampaikan dalam rangka untuk kita ketemu dengan situasi hari ini yang nanti ke depan akan kita terus-menerus akrab dengan masa pandemi ini, era layanan PJJ dan seterusnya. Nah, bagaimana perubahan setelah masa pandemi nanti? Ya, ini cukup challenging ini. Bagaimana perubahan setelah pandemi nanti? Kita mengimajinasikan diri kita saat ini, nanti kita akan masuk pada suatu masa di mana pandemi sudah berakhir, ya, sudah ada vaksin dan seterusnya, gitu ya. Dan kemudian kita akan masuk ke era sekolah baru. Ada tulisan menarik dari Thomas L. Friedman di New York Times beberapa waktu yang lalu, ya. Beliau adalah penerima Pulitzer Prize di tahun 83, 88, ya, terus berikutnya tahun 2002 ya kalau tidak salah. Beliau menulis tentang After the Pandemic Revolution in Education and Work. Ya, saya rasa ini bisa dibilang macam weather forecasting. Jadi kayak ramalan cuaca gitu Bapak Ibu. Yang tentunya ramalan cuaca itu kan bisa terjadi, bisa enggak. Misalkan sekarang hari Rabu, besok Kamis menurut BMKG, besok akan terjadi hujan. Nah kan kita jadi bisa menyiapkan diri, apakah kita akan menyiapkan mantel, apakah menyiapkan payung kan gitu. Kalau mantel atau payung itu ternyata tidak jadi hujan, ya akhirnya tinggal disimpan kan gitu. Tapi kalau kita tidak menyiapkan apapun dan akhirnya kehujanan, basah kuyup, akhirnya sakit. Gitu. Saya kira itu ya. Jadi ini semacam ramalan cuaca kalau tadi saya bilang itu. Oke. Jadi apa yang akan dirasakan atau sama-sama akan kita temui nanti di masa depan? Ya, Thomas L. Friedman dalam beberapa waktu yang lalu berkesempatan, ya. Beliau mewawancara namanya Raffi Kumar, ya, yaitu Presiden Infosys, di mana Infosys itu sendiri, ya, perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang cukup ternama di Amerika, bahkan memiliki 33 lokasi di seluruh dunia, di Asia, di Amerika Serikat, di Eropa dan negara-negara yang lain. Di Juni 2020, Infosys ini yang diwawancara oleh Thomas L. Friedman ini memiliki 43.000 sekian pegawai. Jadi sudah memiliki kiprah di dunia teknologi yang cukup baik gitu ya, dan sangat baik bahkan. Nah, apa saja yang dihadapi di masa depan? Nah, oke. Jadi di masa depan itu adalah karena digitalisasi dan globalisasi, ya, plus pandemi saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, ya, di mana kita saat ini sudah tidak punya sekat nih antara satu negara dengan negara yang lain. Kita dengan cepat sekali, bahkan mungkin barangkali di ruangan ini ada teman-teman kita yang berasal dari luar Pulau Jawa, gitu ya. Ada dari Makassar ya, Bu Adini. Assalamualaikum Bu Adini, sudah hadir juga di tempat ini. Dan beberapa teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Kita sudah tidak. Oh ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Kita sekarang sudah masuk pada satu masa di mana kita sudah tidak punya sekat nih antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, bahkan satu negara dengan negara yang lain. Jadi negara ini flat banget gitu ya, negara ini flat. Akibatnya apa? Akibatnya ada satu kemestian yang akan kita sama-sama hadapi, yaitu salah satunya adalah skill yang akan cepat tumbuh dan cepat berganti nih Bapak Ibu. Jadi skill yang kita saat ini miliki bisa jadi bulan depannya lagi
itu basicnya sudah ganti lagi. Ya, kalau kemarin ini juga disruptifnya era industri 4.0 ya, di mana kalau teman-teman dulu sempat menggunakan HP sejuta umat ya, saya nggak sebut merek ya, akhirnya sudah ganti gitu kan, dan bahkan sudah harus mengadaptasi bisnisnya gitu ya. Dan kemudian bicara tentang apa alat kamera ya, Kodak ya waktu itu yang sangat hebat, saat ini juga sudah susah kita menemuinya lagi gitu ya. Jadi skill akan cepat tumbuh dan cepat berganti juga, sehingga munculnya kesempatan untuk terus-menerus belajar. Nah, di sisi itu yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, ada kekaburan, kabur. Jadi ada fog, ada apa namanya kabut gitu, ada blur. Antara apa? Antara pemberi kerja dan karyawan, pendidik dan pemberi kerja, pemerintah, pemberi kerja dan pendidik. Ya, kekaburan itu maksudnya gimana? Kalau sekarang mungkin kita masih jelas ya siapa yang memberi kerja dan siapa karyawan. Tapi ke depan saat kita sudah masuk pada suatu masa di mana teknologi itu menjadi kekuatan baru dan bahkan sudah sangat dominan sekali dalam proses bisnis yang kita lakukan. Jangan-jangan kalau kita sekarang posisinya sebagai karyawan, bulan depan kita sebagai pemberi kerja gitu kan, dan sebaliknya juga teman-teman kita yang lain gitu ya. Jadi berganti peran itu dengan sangat cepat gitu ya di kekaburan itu. Gitu. Dan kemudian berubah pattern nih Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu learn to work gitu ya, learn to work, akhirnya apa namanya berubah menjadi work learn. Jadi siklusnya jadi semakin pendek. Work learn. Jadi apa namanya kerja belajar. Jadi belajar itu sebuah satu tahapan baru yang membuat orang pensiun menjadi lebih cepat. Sehingga how to create your future value every day. Jadi apa-apa yang kita pelajari ya saat ini itu berubah dengan sangat cepat gitu. Dan akhirnya modular system Bapak Ibu. Modular itu maksudnya gimana? Antara penyedia layanan, etalase, penghantaran dan servis pengguna jual. Saya kasih contoh. Kalau kita punya sering belanja barangkali ya di mall furnitur ya barangkali ya. Saya nggak sebut merek. Ada di situ penyedia barang, terus berikutnya yang kedua ada sellernya sendiri gitu ya. Dia punya etalase kan. Berikutnya yang ketiga dia punya penghantaran. Yang keempat ada bagian servis dan purna jual. Kira-kira ada 4 pihak ini kan. Nah, ini sebenarnya kan modular. Penyedia barangnya dia berdiri sendiri, sellernya dia berdiri sendiri, penghantaran dan servis purna jual berdiri sendiri. Ke depan ya, dengan di mana teknologi itu sudah sangat dominan sekali menghiasi hari-hari kita, sehingga modular ini akan lebih banyak sering peranannya. Bahkan di dunia pendidikan sekolah bisa jadi pengajarnya itu modular, bahan media belajarnya, sekolahnya sendiri, dan kurikulumnya itu modular. Jadi kesempatan untuk kalau sekolah kan kita lihat saat ini sebagai satu sistem ya, yang mereka merangkai 4 hal ini. Tapi ke depan barangkali itu modular, bisa berdiri sendiri-sendiri. Dan kapan kita butuh si pengajar dari mana dengan ekspor apa, sekalipun itu bisa apa namanya terus-menerus bergulir dan berubah dengan sangat cepat. Nah itulah berbagai perubahan di berbagai layanan di dunia pendidikan di masa depan ya Bapak Ibu sekalian, dan kita mau tidak mau akan ketemu. Nah ini Raffi Kumar yang tadi saya ceritakan sedikit ya, we are not looking just problem solver but problem finders. Kalau sekarang kita nyari problem solver, tapi sebenarnya kita tidak hanya problem solver tapi problem finders yang menemukan masalah gitu kan, sehingga bisa mengidentifikasi berbagai macam sebelum bahwa people want before people know they want them. Jadi sebelum orang tahu, kita sudah tahu bahwa ini akan dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga bisa si problem finders ini memang punya keminatan ya di art, ya, di seni, di literatur, sains, dan antropologi. Dan kata beliau, Steve Jobs itu salah satu problem finders yang pernah hidup di muka bumi ini. Ini Raffi Kumar yang Infosys founder tadi. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga ini menjadi era pandemi dan era resesi ini kita manis sebagai batu loncatan untuk terus-menerus kita bisa berubah, kita memperbaiki diri, ya, mengupayakan diri menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya diri kita dan juga untuk sekolah-sekolah kita. Sampai jam berapa, Ibu Rina? Mohon maaf nih kalau
offset 5 menit lagi, Mas. 5 menit lagi. Masya Iya. Allah. Baik, kita akan coba wrap up secepat mungkin ya. Ini ada kemarin joke nih dari CEO di berbagai belahan dunia. Apa yang memimpin digital transformation? Ya, ada CEO, CTO yang terakhir COVID. Kita tahu jawabannya itu. Karena itu tadi sudah apa namanya ya? Mau tidak mau kita harus transformasi ke banyak hal dengan berbagai bentuknya, dan kita lihat ini di World Economic Forum ya beberapa waktu yang lalu di bulan Juli ya. COVID has accelerated the digital transformation of higher education. Jadi COVID ini juga bisa mengakselerasi digital transformasi di lembaga pendidikan. Rekan-rekan kita di China Schools ya bahkan sudah mengetes ini AI that grade papers almost as well as teachers. Begitu ya. Sehingga ini bahkan sebelum pandemi loh, di 28 Mei tahun 2018. Saya nggak tahu nih kabar terakhir bagaimana, cuman saya baca juga di Wall Street Journal ya bagaimana Cina menggunakan artificial intelligence di classroomnya seperti ini. Mudah-mudahan terlihat ya. Ini berapa menit ini video ini? Sudah ada video ini, Mas sekilas ya kalau toh nggak bisa ditonton semua. Teachers at this primary school in China know exactly when someone isn't paying attention. These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. China has big plans to become a global leader in artificial intelligence. It has enabled a cashless economy where people make purchases with their faces. A giant network of surveillance cameras with facial recognition helps police monitor citizens. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. Good job! Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Students wear uniforms with chips that track their locations. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. These gadgets have alarmed Chinese netizens. But schools say it wasn't hard for them getting parental consent to enroll kids into what is one of the world's largest experiments in AI education. A program that's supposed to boost students' grades while also feeding powerful algorithms. 为了就是国家的这个研究呀、发展呀，我觉得是没有问题的。 The government has poured billions of dollars into the project, bringing together tech giants, startups, and schools. We got exclusive access to a primary school a few. Experts and citizens alike are sounding alarms about various aspects of the country's huge push into artificial intelligence. These classrooms are laboratories for future generations. And while these new tools may potentially help some 200 million students raise their grades, just how this all works out won't be apparent until they become adult citizens. Oke. Ini video ini dikirimkan oleh salah satu teman yang kemarin baru studi di AI di Wuhan. Nah, oke, baik. Jadi sebenarnya tantangan abad 22 ya. Ini ini buku Think Like an Engineer Profesor Mushtaq Al-Atabi gitu ya. Menurut National Academy of Engineering. Jadi ke depan sebenarnya juga kita sudah ketemu dengan tantangan-tantangan itu, dan bahkan sebelum sampai ketemu dengan abad 22 pun kita sudah digeret nih mau nggak mau terkait dengan advanced personalized learning, dan ini potretnya adalah dengan online learning yang saat ini kita hadapi sama-sama Bapak Ibu. Nah, bagaimana memulai untuk itu semua ya, shifting our mindset. Nanti di tengah-tengah tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah zona tumbuh untuk kita semua. Ini adalah kesempatan emas untuk terus-menerus kita berubah gitu ya. Yang pertama adalah rubah mindset kita ya. Tentu saja kita sebagai pengelola pembelajaran, pengelola pendidikan di sekolah-sekolah kita ya Bapak Ibu, kalau sebagai guru berarti rubah mindset bagaimana cara mengejar hari ini dan nanti. Kalau kita sebagai manajemen pendidikan di sekolah-sekolah kita adalah
oh berarti ke depan sekolah kita tidak akan berbentuk seperti ini lagi, bisa jadi ada hal-hal yang terus-menerus harus kita dorong pertumbuhannya. Dan tentunya merubah cara dan tradisi setelah mindset itu berubah, karena kalau kita kemarin menggunakan A, menghasilkan A, kalau kita pengen B, nggak mungkin dengan cara A, pasti dengan cara yang lain, kan gitu. Dengan cara B, dengan cara C, dan seterusnya. Yang terakhir adalah continuous improvement, tantangan baru di masa depan. Ini ada penelitian sebenarnya tentang bagaimana dari pembelajaran berbasis guru lari kepada pembelajaran berbasis siswa. Yang saat ini sebenarnya di dalam pembelajaran online kita juga memposisikan guru-guru kita ya di sisi kanan ini sebagai facilitating understanding, ini sebagai fasilitator mereka ya, dan sebagai pembangun ya intellectual development. Oke, ini 4 mode pembelajaran yang akan ditemui cepat atau lambat ya Bapak Ibu ya, full reguler, blended, full online, dan hybrid. Ini kemarin banyak diskusi tentang nanti kalau semester 2 kita mulai anak-anak sudah ada di sini plus sebagian di rumah, gimana cara mengelola? Ini kesempatan juga untuk kita terus-menerus belajar ya Bapak Ibu. 50% ada di rumah, 50% ada di sekolahan. Wah, ini hybrid learning. Nah, di akhir slide saya munculkan lagi. Jadi the most critical role for educators ya will be equipped ya young people with the curiosity. Jadi membekali mereka dengan curiosity, rasa ingin tahu, passion. Nah, kata kuncinya adalah lifelong learners. Jadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, ini seperti hadis Nabi, belajar madal hayat gitu kan. Dan tentu saja mereka memiliki ownership ya, kepemilikan terhadap pendidikan yang mereka jalani. Oke. Baik, saya kira Bapak Ibu demikian ya sebagai pemantik untuk kita bisa berbincang ya. Nantinya mudah-mudahan bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kita mengelola ke depan. Terima kasih, cukup dari saya. Assalamualaikum.